Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi, Nilai dan Tanggung Jawab dan Good Governance. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya Lutfi Anjarsari dengan NIM 2320016. Yang kedua, Fatimatus Zahra sebagai pemateri 3 dengan NIM 2320017. Yang ketiga, Zahra Tunisa sebagai pemateri 2 dengan NIM 2320018. 1. Pendidikan anti korupsi. Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebagai perbuatan curang, dapat disuap, dan tidak bermoral. Pengertian korupsi berdasarkan dunia internasional yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugasnya. Dalam pasal 435 KUHP, korupsi berarti busuk, buruk, bejat, dan dapat disogok, suka disuap. Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara. Secara teori menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial. 2. Nilai dan tanggung jawab. Nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi menurut Agus Wibowo kemudian dikenal dengan istilah 9 nilai anti korupsi sebagai berikut. 1. Kejujuran. 2. Kepedulian. 3. Kemandirian. 4. Kedisiplinan. 5. Tanggung jawab. 5. Kerja keras. 7. Kesederhanaan. 8. Kebersamaan. Dan 9. Keadilan. 3. Good governance atau pemerintahan yang baik. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, pencegahan korupsi, menjalankan disiplin anggaran, dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta. Prinsip-prinsip good governance antara lain: 1. Partisipasi masyarakat. 2. Tegaknya supremasi hukum. 3. Keterbukaan informasi pemerintah kepada publik. 4. Peduli pada masyarakat, berorientasi pada konsensus. 6. Memperhatikan kesetaraan. 7. Pemerintah diselenggarakan secara efisien dan efektif. 8. Keputusan yang diambil bersifat akuntabilitas. Dan yang ke-9 atau yang terakhir, visi pembangunan strategis. Itulah prinsip-prinsip good governance menurut masyarakat secara transparansi Indonesia. Ciri-ciri good governance yang baik antara lain: pertama, tanggung jawab. 2. Terbuka atau transparan. 3. Jujur. 4. Adil. 5. Disiplin. 6. Memperhatikan kesejahteraan masyarakat. 7. Aman dan tentram. Aspek good governance. Good governance dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut. 1. Hukum kebijakan. Hukum kebijakan merupakan aspek yang ditunjukkan pada perlindungan kebebasan. 2. Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen. 3. Administrative competence dan transparansi, yaitu kemampuan membuat perancangan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan model administratif keterbukaan informasi. Yang keempat, menciptakan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan mekanisme pasar, meningkatkan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintah melakukan kontrol terhadap makroekonomi.
Asas Good Governance dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik ditetapkan asas umum yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, asas tentang kepastian hukum. Yang kedua, asas tentang tata tertib penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas tentang kepentingan umum. Yang keempat, asas profesionalitas. Yang kelima, asas proporsionalitas. Dan yang terakhir, asas keterbukaan. Kesimpulan, korupsi adalah penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pengertian korupsi dalam permasalahan korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf menimbulkan skeptisme semua kalangan, termasuk mahasiswa. Maka dari itu desain mata kuliah baru anti korupsi agar menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, tidak monoton dan efektif bukan hal mudah. Materi tentu penting untuk memperkuat aspek kognitif. Namun pemilihan metode pembelajaran yang kreatif merupakan kunci bagi keberhasilan mengoptimalkan intelektual, sifat kritis dan etika integritas mahasiswa. Dosen sendiri harus menjadi komunikator, fasilitator, dan motivator yang baik bagi mahasiswa. Peran pimpinan perguruan tinggi juga diperlukan untuk menciptakan kampus sebagai land of integrity yang mendukung efektivitas pendidikan anti korupsi itu sendiri. Dan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.